Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Maulana, kelas MJ01, mata kuliah Manajemen Retail dengan dosen Ibu Andi Ihdal Husnayain. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS yang berjudul Siklus Transaksi dan Dokumen Bisnis. Siklus transaksi bisnis adalah rangkaian kegiatan yang berulang yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengelola transaksi bisnisnya. Siklus ini mencakup berbagai transaksi mulai dari pembelian, penjualan, hingga pengelolaan persediaan dan kas. Setiap siklus memiliki dokumen, aktivitas, dan pengendalian yang berbeda. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa siklus transaksi bisnis utama. Yang pertama, siklus pembelian atau procurement cycle. Yang kedua, siklus penjualan atau cycle cycle. Yang ketiga, siklus penggajian atau payroll cycle. Yang keempat, siklus produksi atau production cycle. Yang kelima, siklus pengelolaan kas atau cash management cycle. Siklus pembelian atau procurement cycle. Permintaan pembelian atau purchase requisition, yaitu departemen yang membutuhkan barang atau jasa mengajukan permintaan pembelian. Untuk persetujuan pembelian, manajer memeriksa dan menyetujui permintaan pembelian. Pemesanan barang atau purchase order, yaitu departemen pengadaan membuat pesanan pembelian dan mengirimkannya kepada pemasok. Penerimaan barang atau receiving, yaitu barang yang dipesan, diterima dan diverifikasi terhadap pesanan pembelian. Pencatatan pembelian, yaitu penerimaan barang dicatat dalam sistem inventaris dan akuntansi. Selanjutnya, pembayaran kepada pemasok, yaitu setelah menerima faktur dari pemasok, perusahaan memproses pembayaran. Siklus penjualan atau sales cycle. Permintaan pelanggan atau customer order, yaitu pelanggan mengajukan pesanan melalui berbagai saluran atau toko fisik, online, atau telepon. Selanjutnya, persetujuan kredit atau credit approval. Jika penjualan dilakukan secara kredit, bagian kredit memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan. Selanjutnya, pengiriman barang atau shipping. Barang dikirimkan kepada pelanggan berdasarkan pesanan. Selanjutnya, pencatatan penjualan. Transaksi penjualan dicatat dalam sistem akuntansi. Penerimaan pembayaran atau cash collection, yaitu perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan dan mencatatnya. Siklus penggajian atau payroll cycle. Pencatatan kehadiran atau timekeeping, yang disebut kehadiran dan jam kerja karyawan dicatat. Penghitungan gaji atau payroll calculation, yaitu gaji karyawan dihitung berdasarkan jam kerja, gaji pokok, dan potongan lainnya. Ada juga pembayaran gaji atau payroll payment, yaitu gaji dibayarkan kepada karyawan melalui transfer bank atau cek. Selanjutnya, pencatatan gaji, yaitu pembayaran gaji dicatat dalam sistem akuntansi. Selanjutnya, siklus produksi atau production cycle. Perencanaan produksi atau production planning, yaitu perusahaan merencanakan produksi berdasarkan permintaan dan kapasitas. Ada juga pengadaan bahan baku atau material procurement, yang disebut bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi, dibeli, dan diterima.
Selanjutnya, proses produksi atau production process, yaitu bahan baku diolah menjadi produk, jadi melalui proses produksi. Pencatatan produksi, yaitu produksi dicatat dalam sistem inventaris dan akuntansi. Selanjutnya, pengendalian kualitas atau quality control, yaitu produk jadi diperiksa untuk memastikan kualitas sesuai standar. Selanjutnya, siklus pengelolaan kas atau kas management cycle, penerimaan kas atau kas receipt adalah semua permintaan kas dari berbagai sumber dicatat atau pengeluaran kas atau kas disbursement, yaitu semua pengeluaran kas dicatat dan dilaporkan. Selanjutnya, rekonsiliasi bank atau bank reconciliation, yaitu saldo kas perusahaan direkonsiliasi dengan saldo bank untuk memastikan akurasi. Selanjutnya, pengelolaan investasi atau investment management, yaitu pengelolaan investasi kas untuk memaksimalkan pendapatan. Ada beberapa proses transaksi bisnis yang melibatkan berbagai tahapan dokumen untuk memastikan semua transaksi tercatat dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Berikut adalah tahapan utama dokumen dalam proses transaksi bisnis. Yang pertama ada pembelian barang atau procurement. Yang kedua penerimaan barang atau receiving. Ketiga penyimpanan barang atau inventory management. Keempat penjualan barang atau sales. Kelima pengelolaan uang atau cash management. Yang keenam pengembalian barang atau return. Yang ketujuh penyusunan laporan keuangan atau financial reporting. Pembelian barang atau procurement. Permintaan pembelian atau yang disebut dengan purchase requisition, dokumen yang dibuat oleh departemen yang membutuhkan barang untuk mengajukan permintaan pembelian kepada departemen pengadaan. Pesanan pembelian atau purchase order, dokumen resmi yang dibuat oleh departemen pengadaan untuk memesan barang dari pemasok. Pesanan pembelian mencakup detail barang, kuantitas, harga, dan tanggal pengiriman. Selanjutnya, penerimaan barang atau receiving, surat jalan atau yang disebut delivery note, dokumen yang menyertai pengiriman barang dari pemasok. Surat jalan mencantumkan data barang yang dikirim dan detail pengiriman. Laporan penerimaan barang atau yang disebut dengan good receipt note, yaitu dokumen internal yang dibuat oleh bagian penerimaan barang untuk mencatat penerimaan barang dari pemasok, memastikan kuantitas dan kondisi barang sesuai dengan pesanan pembelian. Selanjutnya, penyimpanan barang atau inventory management. Kartu stok atau yang disebut dengan stock card, yaitu dokumen yang mencatat masuk dan keluarnya barang dari gudang, mencantumkan detail kuantitas, tanggal, dan sisa stok. Selanjutnya, laporan inventaris atau inventory report, yaitu dokumen yang mencakup ringkasan stok barang di gudang, termasuk stok awal, penambahan, pengurangan, dan stok akhir. Selanjutnya, penjualan barang atau sales. Nota penjualan atau yang disebut dengan sales receipt, yaitu dokumen yang diberikan kepada pelanggan setelah pembelian, mencantumkan detail barang yang dibeli, kuantitas, harga, dan total pembayaran. Ada juga faktur penjualan atau yang disebut sales invoice, yaitu dokumen resmi yang digunakan untuk mencatat penjualan kredit, mencantumkan detail barang yang dijual, kuantitas, harga, dan tanggal pembayaran.
Selanjutnya pengelolaan uang atau cash management, yaitu ada bukti kas masuk yang disebut dengan cash receipt, adalah dokumen yang mencatat penerimaan uang tunai dari setiap penjualan barang. Selanjutnya bukti kas keluar atau cash disbursement, yaitu dokumen yang mencatat pengeluaran uang tunai untuk pembayaran biaya operasional, pemasok, atau pengeluaran lainnya. Selanjutnya pengembalian barang atau return, yang disebut nota pengembalian barang atau return receipt, yaitu dokumen yang mencatat pengembalian barang dari pelanggan, mencantumkan alasan pengembalian dan detail barang yang dikembalikan. Selanjutnya kredit memo atau kredit memo, yaitu dokumen yang diberikan kepada pelanggan sebagai bukti bahwa kredit telah diberikan untuk pengembalian barang. Selanjutnya penyusunan laporan keuangan atau financial reporting, yang disebut jurnal penjualan atau sales journal, yaitu dokumen akuntansi yang mencatat semua transaksi penjualan. Setelah itu diperlukan untuk membuat jurnal pembelian atau purchase journal, dokumen akuntansi yang mencatat semua transaksi pembelian. Selanjutnya laporan keuangan atau financial statement, yaitu dokumen yang mencakup laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas, menyajikan gambaran keuangan perusahaan secara keseluruhan. Manfaat pengelolaan dokumen yang efektif, efisiensi operasional, memastikan alur kerja yang terstruktur dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas, memastikan semua transaksi tercatat dengan baik dan dapat diaudit. Ketiga, kepatuhan regulasi, yaitu memastikan semua transaksi sesuai dengan persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. Yang keempat, pengendalian persediaan, memantau ketersediaan barang secara efektif untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Yang kelima, keputusan bisnis yang lebih baik, yaitu data yang tercatat dengan baik membantu manajemen dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat. Kesimpulannya, dengan memahami dan mengelola tahapan dokumen dalam proses transaksi bisnis, perusahaan dapat memastikan kelancaran operasional, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan risiko kesalahan serta ketidakpatuhan. Demikian dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.